Bila menyebut Doli, yang ada di ingatan kita adalah lokalisasi prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Namun siapa sangka di Kang Doli ini pernah menjadi bagian kelam sisi kota Surabaya karena menjadi kawasan prostitusi. Namun Doli kini telah bersalin rupa sejak pemerintah kota Surabaya menutup lokalisasi. Dahulu nama Doli dikenal dengan sisi buruk kota Surabaya, kawasan yang pernah dikenal sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Namun, setelah penutupan pada tahun 2014, Doli perlahan berubah. Kawasan ini bertransformasi menjadi kampung budaya serta memunculkan pergerakan ekonomi kreatif, yakni sebuah ruang baru yang tumbuh dari semangat warga untuk bangkit, berkarya, dan menata kembali kehidupan. Nama Doli awalnya diambil dari nama orang Belanda yang bernama Doli van der Mark atau dikenal sebagai Doli Cavit pada tahun 80-an. Pak Eko sebagai Kepala RT Kampung Jarak menjelaskan bahwa dahulunya terdapat 5 RW terdampak di kawasan lokalisasi Kampung Doli dan Jarak, yaitu RW 3, 6, 8, 11, dan juga 12. Doli ditutup secara perlahan oleh pemerintah kota saat kepemimpinan Bu Risma. Pada saat itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menutup kawasan tersebut, seperti memberi uang atau pesangon kepada PSK agar mereka berhenti, dan juga memberi pelatihan UMKM serta pelestarian batik kepada masyarakat sekitar. Saat ini, kehidupan di kawasan Doli mulai membaik, meskipun masih ditemukan bekas-bekas diskotik terbengkalai. Masjid Kampung Jarak yang berada di Kampung Asmaul Husna dulunya merupakan kantor Germo atau pusat mucikari yang paling lama berdiri di kawasan tersebut. Di dalam gang tersebut terdapat industri batik Cawati milik Bu Wulan yang berawal dari program pelatihan membatik dari pemerintah. Motif kain batik yang dibuat mengikuti pakem motif batik Surabaya. Motif ini juga yang paling laris di kalangan para turis. Bu Wulan juga memanfaatkan kain perca menjadi plakon dan souvenir pernikahan. Di Gang Doli sendiri, tepatnya di Balai RW 12 bersama Bapak Cahyo yang merupakan Kepala RW. Mendapatkan data-data PSK yang masih tersimpan. Disinilah terdapat bekas diskotik yang sudah resmi ditutup oleh pemerintah. Sekarang tinggal sisa bangunan kosong dan tanda bahwa bangunan tersebut telah disegel. Banyak kegiatan yang berkembang di RW 12 ini, seperti membatik, menyablon, usaha makanan, dan produk, serta gedung Wisma Melati yang dulunya digunakan sebagai tempat prostitusi dan sekarang telah dialihfungsikan menjadi tempat industri sepatu. Sebagai usaha untuk membangun pendidikan moral, mereka berinisiatif mendirikan sekolah budaya, yaitu program gabungan dari beberapa institusi yang bertujuan untuk menjadikan Kampung Doli sebagai kampung ramah anak. Selain berperan dalam penutupan lokalisasi Doli, pemerintah mengadakan program sosialisasi budaya dengan mendirikan pos pembelajaran batik untuk masyarakat yang ingin belajar dan menimba ilmu dari ahlinya. Di sini masyarakat dapat belajar dari awal. Untuk prosesnya tidak jauh berbeda dengan batik Cawati, yaitu keduanya sama-sama menggunakan teknik tulis dan cap.
Pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan prioritas untuk masyarakat Doli. Serta membangun pasar burung sebagai tempat pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Sejarah kelam yang pernah terjadi memang tidak bisa dihapus begitu saja. Dan pengalaman pahit itu memang tetap meninggalkan jejak. Setiap kampung punya kisahnya sendiri, dan dari Doli kita dapat melihat bahwa perubahan tetap bisa dilakukan, bahkan di tempat yang dulu menghadapi banyak masalah sekalipun. Cerita masa lalu tidak selalu menentukan kondisi saat ini. Yang lebih penting adalah bagaimana upaya untuk berubah, berkembang, dan juga memperbaiki lingkungan. Lorong-lorong yang dulunya identik dengan hal negatif, kini bisa menjadi ruang kreativitas yang mendorong munculnya harapan baru. Kampung Doli, Senin, 20 Oktober 2025.